وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا برحمتك علما نافعا يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, yang pada kali ini kita akan meneruskan dengan memulai dari tafsir surat Al-Insyiqaq setelah kita telah menyelesaikan tafsiran surat Al-Mutaffifin selama 5 pertemuan ya untuk Al-Mutaffifin. Maka pada kali ini kita akan membahas surat Al-Insyiqaq yang mana makna dari Al-Insyiqaq adalah terbelah. Jadi syuqqah itu belahan ya. Nah, penamaan ini ya, masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama para ulama, yang mana yang dimaksud dengan yang terbelah di sini adalah langit. Yang terbelah di sini adalah langit. Surat ini sebagaimana surat At-Takwir dan juga surat Al-Infitar menceritakan di awal-awalnya tentang keterjadian di hari kiamat. Ya. Banyak orang mereka berbicara tentang hari kiamat tapi tanpa dalil. Sedangkan yang namanya kiamat itu ya adalah sesuatu yang masih gaib untuk zaman sekarang karena terjadi di masa yang akan datang dan kedahsyatannya itu di luar nalar logika manusia. Jadi sangat membutuhkan dalil. Ketika seseorang berbicara tentang hal yang gaib di masa depan, terutama masalah kiamat ini tanpa dalil, maka dia adalah orang yang ya tentu tidak bisa diikuti kalimatnya. Kemudian orang-orang yang membahas tentang kiamat, tidak sedikit dari mereka mendalami masalah kiamat, kapan terjadinya, prediksinya kapan, ini hal yang salah. Ketika seseorang memprediksi kapan atau khotib, ya biasanya ada yang prediksi kiamat kira-kira sekian tahun lagi, sekian ratus tahun lagi gitu kan. Menurut pendapat begini karena melihat indikasi ini enggak usah. Ya, yang paling penting bagi kita pembicaraan sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat sughra. Jadi kiamat itu terbagi menjadi 2. Ada kiamat kubra dan ada kiamat sughra. Kita belum tentu mengalami kiamat kubra, belum tentu. Tapi sudah pasti kita mengalami kiamat sughra. Kiamat kubra itu adalah kiamat, yaitu hancurnya semesta alam ini dengan izin Allah. Tapi kiamat sughra, kiamat kecil, itu adalah kematian. Siapapun yang kita pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengecap, merasakan yang namanya kematian, dan itu adalah kiamat sughra. Itulah yang seharusnya lebih sering kita pikirkan. Ini adanya berita tentang kiamat, tanda-tandanya itu supaya menambah keimanan kita, dan belum tentu kita mengalaminya. Tapi kiamat kecil yaitu kematian pasti kita mengalaminya.
Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Insyiqaq. Allah Ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Ya. Idzas samaa'u syaqqat, ketika langit insyaqqat, yaitu terbelah. Nah, sekarang penyebabnya langit ini terbelah ya karena memang sudah waktunya kiamat. Kedua, ditafsirkan di sini idzas samaa'u tasadda'at linuzulil malaikati minha. Ketika langit itu tasadda'at, terpecah, ya, hancur, disebabkan nuzul al malaikah fiha, disebabkan turunnya malaikat darinya, minha. Jadi malaikat turun dari atas langit, dan turunnya malaikat-malaikat ini menyebabkan langit itu terpecah-pecah. Ya, kita tahu bahwasanya makhluk Allah yang paling besar dan paling terkuat yang kita saksikan sekarang apa? Langit. Ada enggak sekarang makhluk Allah yang paling kuat, yang paling besar, lebih besar dari langit? Atau sebesar langit? Tidak ada. Gunung besar, tinggi, dengan kokoh dan gagahnya, tapi tidak sebesar langit. Kenapa? Karena dia terbatas segini. Tapi kemanapun kita pergi di bumi ini, maka kita akan menemukan langit. Dan langit tersebut tidak ada sedikit pun kecacatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, ya. Yang mungkin hafal surat Al-Mulk, ya, di sini allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah taala yang menciptakan 7 lapis langit tibaqa, ya, berlapis-lapis. Yang mana lapisan pertamanya saja yang paling dasar kita tidak bisa menjangkaunya saking lemahnya kita. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau tidak akan melihat di penciptaan tersebut, yaitu di langit tersebut, dari kesalahan. Enggak ada. Farji'il basar, hal tara min futur? Apakah ada kesalahan? Ada retak gitu langit? Enggak ada. Tsumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kelihatan enggak? Coba ulang lagi. Ada enggak yang namanya retak di langit itu? Enggak ada. Saking kokohnya, saking kuatnya, saking sempurnanya ciptaan Allah, yaitu langit. Ya. Tetapi nanti ketika di hari kiamat langit itu terbelah, idzas samaa'u syaqqat, idzas samaa'u fatarat. Kemudian juga di surat Al-Haqqah misalnya, wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Langit pun terbelah, dan pada hari itu langit itu menjadi sesuatu yang wahiyah. Wahiyah itu lemah. Wahiyah itu lemah, ya. Sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kelak langit itu yang sekarang kita melihatnya luar biasa besarnya, ya, itu lemah. Juga di surat Al-Ma'arij ada ala kulli hal, langit yang sekarang terkuat aja itu bakal hancur nanti di hari kiamat. Disebabkan apa? Turunnya malaikat dari atas langit. Berarti ada yang lebih besar daripada langit itu. Ada yang lebih kuat dari langit itu. Malaikat itu sendiri. Para malaikat turun, ya. Langit itu kan sama itu artinya adalah ketinggian, ya. Dan apa yang kita lihat dari kebiruan langit ini, pada hakikatnya warnanya tidak biru, melainkan dia adalah keterbatasan pandangan kita. Saking tingginya dia dan saking jauhnya jaraknya, dan tidak ada yang manusia bisa menjangkau lapisan pertama saja, karena membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan antara kedua lapisan langit yaitu membutuhkan ratusan tahun perjalanan yang tidak mungkin manusia itu untuk menjangkaunya. Itu langit ketinggian, dia di atas kita semua. Tetapi ketika nanti di hari kiamat akan menjadi lemah. Sekarang lebih kita, yang manusia ini kecil di bawah langit, ya kan? Lebih kecil daripada gunung, bahkan lebih kecil daripada pohon, bahkan tidak lebih keras daripada batu. Tetapi apa yang kita sombongkan di kehidupan ini, ya kan? Kita yang kecil ini, yang enggak ada apa-apanya. Tapi dengan kecilnya kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala
memuliakan kita semua dengan rizkinya, rahmatnya, ya, dan segala karunia-Nya. Allah Ta'ala muliakan kita tuh. Padahal makhluk kecil yang tidak ada apa-apanya. Ini pelajaran idzas samaa'u syaqqat, langit yang selama ini kita kagumi ternyata kelak akan hancur juga. Maka lebih-lebih orang yang selama ini kita kagumi, orang yang selama ini kita bangga-banggakan, yang mungkin orang yang kita bangga-banggakan itu adalah diri kita sendiri, maka pasti akan lebih hancur lagi kelak. Itu kan. Ketika nyawa itu ditarik oleh malaikatul maut, tidak ada kekuatan yang bisa kita gunakan untuk menghalangi malaikatul maut itu. Ya. Maka tidak ada yang pantas kemudian kita merasa lebih tinggi, paling tinggi dan seterusnya. Kemudian ayat kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat dari asal dari uzun, yaitu mendengar. Uzun itu kuping, ya. Nah, di sini langit adzinat li rabbiha. Langit ini mendengarkan perintah Rabb-nya. Mendengarkan, maksudnya mendengarkan di sini adalah mematuhi perintah Rabb-nya. Patuh untuk hancur. Hancurlah kamu. Patuh dia hancur akhirnya. Wa adzinat li rabbiha, patuh karena Rabb-nya. Wa huqqat, dan memang pantaslah, sudah semestinya langit itu patuh. Langit dengan besarnya itu patuh karena Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu langit, ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita tahu langit seperti itu patuh. Langit adalah makhluk Allah yang tidak bernyawa seperti manusia dengan patuhnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hasyr, ya, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Syuf, lihat. Lau anzalna, seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Quran ini, 'ala jabal, kepada apa? Di atas jabal, gunung. Gunung itu ya jauh lebih besar daripada kita. La ra'aitahu, kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, khusyuk, dan juga akan terpecah-pecah itu. Karena apa? Takut kepada Allah disebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Manusia, ya, manusia diturunkan kepadanya Al-Quran, tapi nggak takut. Apakah itu karena kemuliaan manusia? Bukan, itu karena kebodohan dia, karena kesombongan manusia. Ya. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada manusia. Bayangkan, kalau turun kepada gunung yang bisu itu, maka akan hancur lantak itu gunung. Tapi turun kepada manusia yang kecil ini, malah manusianya nggak merasakan bahwa saya telah turun kepadanya wahyu dari Allah. Maksudnya turun kepada Nabi Muhammad kemudian disebarkan ke manusia wahyu dari Allah. Ya. Tadi kan wa adzina li rabbiha wa huqqat, langit itu taat kepada Rabb-nya dan mengakui Rabb-nya. Jibal, yaitu jabal, gunung juga taat kepada Rabb-nya. Semua makhluk-makhluk Allah taat dan tahu Rabb-nya siapa. Manusia aja nih yang masalah nih. Ya. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, kerasa nggak di hati? Kadang-kadang tidak. Kenapa begitu? Bisa karena memang tidak tahu artinya, bisa karena kebanyakan maksiat. Ya. Bisa karena tidak tahu artinya, bisa juga karena kebanyakan maksiat. Yang pertama tidak benar, yang kedua tidak benar juga. Yang pertama tidak tahu artinya karena belum belajar. Yang kedua karena maksiat, mungkin pernah belajar tapi nggak mengamalkan. Jadi nggak ada yang benar. Sehingga selayaknya seorang mukmin, ya, diperdengarkan kepadanya ayat Al-Quran, ketika pun dia tidak tahu artinya, tetap dia harus merasakan ini adalah ayat Allah. Ini adalah ayat Allah. Kata Rasulullah SAW,
Kita dianjurkan kan untuk menangis ya, ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Tapi berpura-pura menangis di sini bukan berpura-pura menangis karena ingin diperdengarkan manusia. Ini bahaya ini. Memang benar kata Rasulullah, fatabakau, maka berpura-puralah kalian dalam menangis, dalam ketika membaca Al-Quran. Tetapi ketika menangisnya tersebut ya, bukan karena dia ingin mengamalkan sunnah Rasul dan kemudian karena Allah, maka ini menjadinya riya nanti jadinya. Gak ada pahala dan kemudian dapat dosa. Jadi gak layak kalau misalnya kita menangis karena Al-Quran, pura-pura menangis, tapi karena memang ingin mendapatkan pujian manusia, mungkin karena khusyuk, karena apa, gak bisa, gak boleh. Ya, ini bahaya. Karena ini ibadah lillahi ta'ala. Adapun kalau sendiri gak masalah. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, suatu ketika ada seorang sahabat melihat ada seorang muslim ya, di masjid ya, berdoa sendirian, tapi ada beberapa orang di masjid itu. Kemudian dia munajatnya itu sampai nangis-nangisan. Salah Abdullah bin Mas'ud. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, antum kayak gini di rumah sendiri itu ahsan, daripada, lebih baik daripada antum di sini. Kenapa? Nggak terjaga hati kita tuh. Susah kita kalau misalnya di depan orang ya, kemudian kita nangis, minta sama Allah. Itu susah untuk menjaga hati. Ya, makanya kadang-kadang para salaf itu, salaf kita, mereka berusaha agar kesendirian mereka lebih baik daripada keramaian mereka. Maksudnya ketika mereka sedang sendiri itu keadaan mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan ketika mereka di hadapan orang. Ya, ada ceritanya juga. Ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan ini, cuma ibrahnya besar. Suatu ketika di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, ada cerita di suatu peperangan. Ya. Cerita di suatu peperangan. Ada beberapa sahabat melihat seorang ya, Muslim mujahid, sahabatnya Nabi juga. Maksudnya ketika itu sahabat Nabi ya. Itu luar biasa dia. Ini juga ada Nabi di peperangan itu. Luar biasa satu orang ini nih. Sahabat melapor kepada ini, Wahai Rasulullah, ini fulan, kami melihat dan menyaksikan dia luar biasa, top sekali ya Rasulullah. Ada apa? Dia ini kemanapun ada musuh langsung dia cecar, kejar, bunuh. Energinya luar biasa ya Rasulullah. Ya. Kemudian mana orangnya? Itu ya Rasulullah. Tuh dia lagi ngejar tuh. Kenceng banget. Itu kata beberapa sahabat. Apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, orang kayak gini apa nebas musuh, kemana ada musuh langsung dicecar. Semangat kayak gini engkau bilang ahli nar ya Rasulullah, penghuni neraka. Ya udah, kata seorang sahabat, kalau gitu ya Rasulullah, ana akan ikutin dia. Maksudnya pengen tahu nih kenapa Rasulullah kok mengatakan dia ini penghuni neraka, padahal luar biasa, ini enggak kayak kita. Maka ya Allah ya Rasulullah, ana akan ikutin dia. Ya udah, diikutin sama satu sahabat ini. Diperhatiin pokoknya. Jadi dia tuh orang pada perang dia merhatiin dia merhatiin orang hebat ini dong. Dia merhatiin, hebat gitu kan. Kok bisa kayak gitu, tapi kok Rasulullah bilang penghuni neraka gitu. Suatu saat beberapa masa kemudian, kalau nggak salah tangan dari orang itu ketebas, ketebas musuh gitu, ketebas orang musyrik. Kesakitan ya kan. Kena ya Allah, kesian banget gitu kan. Nah, udah kesakitan kayak gitu. Kemudian orang yang tadi dipuji-puji, apa yang dilakukan? Menancapkan pedangnya di tanah. Ya, bukan menancapkan gini, tapi
mata pedangnya itu di atas, ujung pedangnya itu di atas. Jadi yang bawah itu bagian tangannya, itu. Kemudian kan di ini, ya. Ini bagian mata pedangnya tajamnya. Kemudian dia pun kayak gini dan menaruh mata pedangnya yang tajam itu di bagian puting dia. Kemudian dia langsung los gitu menurunkan berat badannya. Langsung nembus, mati dia. Bunuh diri bukan? Bunuh diri. Langsung sahabat yang tadi meniteni orang itu langsung pulang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa wahai sahabatku? Orang yang tadi engkau bilang penghuni neraka, aku menyaksikan benar engkau ya Rasulullah. Dia bunuh diri karena frustrasi. Bunuh diri karena frustrasi. Kenapa dia bisa frustrasi? Kenapa? Karena ternyata dia semangat berkobar sebelumnya disebabkan riya. Disebabkan dia pengen dipuji oleh orang banyak karena kegigihannya. Nah, ketika orang-orang sudah tidak memuji lagi, ketika dia sudah tidak punya kekuatan untuk menampilkan, mementaskan kehebatan, maka dia pun mundur dari peperangan dengan cara bunuh diri. Dan itulah rata-rata orang yang memang ketika dia ingin terlihat soleh, ingin terlihat berjihad, dan ketika sudah tidak punya modal untuk mempertontonkan kehebatan, dia pun perlahan mundur atau enggak mau sama sekali lagi. Itu akibat dari riya. Akibat dari riya atau sum'ah. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari syirik asghar, yaitu dari kesyirikan yang kecil, yang mana kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian itu adalah syirik yang tersembunyi, yaitu kesyirikan berupa riya yang kecil dan sum'ah. Karena itu sangat sulit untuk menangkalnya, bahkan mendeteksinya. Fa na'udzubillah. Baik. Di sini kita diperintahkan untuk mentaati Allah Ta'ala, dan layaklah bagi kita untuk taat. Ketika kita tahu langit pun taat untuk menghancurkan diri, kemudian gunung pun saking takutnya pada Allah pun hancur, ya. Apalagi kita. Kemudian wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Nanti sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, Mas, jangan tidur Mas. Jangan terlalu khusyuk gitu. Khusyuknya jangan kebangetan sampai enggak sadar. Dan apabila bumi diratakan, wa idzal ardu muddat itu diratakan, dibentangkan. Tahuilah pada mahsyar itu nanti akan berbentuk seperti bumi juga, tanah gitu. Tapi bukan bumi sekarang, bukan tanah yang sekarang. Allah ganti, ya, diratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dalil flat earth, bukan dalil bumi itu flat, bukan. Ini wa idzal ardu muddat, ini arti yang dimaksud adalah nanti bumi atau tanah ketika di pada mahsyar. Ya. Jadi kan dikeluarkan manusia semua isi-isinya, kemudian jadi flat bumi ini, kemudian kita berkumpul, itu yang disebut padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu luas, datar. Mahsyar itu artinya pengumpulan manusia. Semua manusia berkumpul, ya. Berkumpul di sana. Kita semua dari awal sampai akhirnya kehidupan manusia, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Dikumpulkannya untuk dihisab. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum bis-sahirah. Dan tiba-tiba saja manusia baru sadar kalau udah dikumpulkan di yang namanya sahirah. Sahirah itu bumi yang datar, tempat mengumpulnya manusia. Nah, di sini wa idzal ardu muddat, ketika mulai bumi itu diratakan untuk menjadi padang mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, yaitu alqat, bumi itu alqat itu melemparkan, ma fiha, apa yang ada di dalamnya, ya, wa takhallat, dan kemudian menjadi kosong, apa yang di dalamnya enggak ada apa-apa lagi. Semua keluar, baik bangkai manusia maupun harta-harta yang terpendam di dalam bumi, keluar semua, ya.
Wa alqat ma fiha wa takhallat, itu ayat keempat. Wa alqat ma fiha minal kunuzi wal amwat, yaitu keluar, yaitu bumi memuntahkan apa yang ada di dalam bumi dari kunuz. Kunuz ini treasure, yaitu benda-benda simpanan, dan juga amwat dan mayit-mayit. Nah, kita pasti akan keluar dari ini, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kubur kita, alam barzakh kita, secara fisik dan roh. Dan nanti ketika kita berkumpul, ya, kita semua akan dalam keadaan telanjang, belum disunat. Ya, mungkin nggak tahu udah jenggotan atau belum yang ada di situ, nggak tahu dah. Tapi yang penting udah seperti keadaan seperti biasa, lahir telanjang dan belum disunat. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, terus gimana dong itu nanti saling lihat satu sama lain?" Kata Rasulullah, "Enggak ada pikiran buat ngelihat yang lain." Apa kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap individu pada hari itu punya urusan masing-masing, yang mana urusan tersebut udah enggak bisa lagi dia menoleh ke orang lain. Kalau sekarang kita mungkin masih suka kepoin orang, suka ngurusin orang, ya, suka nilai orang, ya, suka apain orang gitu loh. Nggak ada kerjaan, kemudian ceritain tentang orang. Nggak ada kerjaan, kemudian nyari tahu tentang orang. Nanti di hari kiamat nggak ada urusan tuh kayak gitu. Udah capek. Samping siapa? Wallah alam. Sak bodoh ting lah, anu nggak tahu lah. Yang penting sekarang urusan saya nih. Susah, ya. Semua orang kayak gitu, baik yang solehnya maupun yang fasidnya, baik yang kafirnya maupun yang mukminnya. Udah nggak ada urusan lagi. Makanya kata Allah Ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang itu dia berlari. Takbirnya di Al-Quran tuh berlari, dalam artian udah lulu gua gitu, berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan dari ibunya, bahkan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dari istrinya, dari anaknya yang dia sayang pun. Aduh, nggak sempat lah saya mikir nih gimana nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti tuh. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi itu patuh kepada atau mendengar Allah Ta'ala, dan layaklah dia untuk mendengar. Nah, ini insyaallah ayat ke-6, ayat terakhir setelah ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ayat ke-6 setelah ini, ya. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Ini ayat yang penting nih, ayat yang penting. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika. Kalau di dalam tafsirnya, innaka amilun imma khairan au syarra. Sesungguhnya kamu itu telah berletih, telah sungguh-sungguh, telah capek berbuat, berlaku, beramal, baik amalan itu baik ataupun buruk. Kapan? Di dunia. Wahai manusia, kamu tuh di dunia udah melakukan banyak hal, entah baik, entah buruk. Tapi di sini yang pentingnya kita perhatikan adalah kalimat famulaqi. Artinya apa famulaqi? Fa artinya maka. Mulaqi artinya akan bertemu. Hi di sini mulaqi. Hi di sini ada yang mengatakan makna hi di sini adalah Allah, yaitu kata ganti terhadap Allah dia. Ada yang mengatakan hi di sini adalah kadah, yaitu amalan. Bisa dua makna. Wahai manusia, makna pertama, kamu sudah beramal di dunia capek-capek, baik atau buruk, maka sesungguhnya pasti kamu akan bertemu dengan amalanmu kelak, ya, atau pahalanya. Atau makna kedua, wahai manusia, kamu sudah capek-capek di dunia, baik atau buruk beramal, maka pasti kamu akan bertemu dengan Allah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amalanmu. Ini ayat terakhir. Ini endingnya yang seharusnya kita bertafakur dan mentadaburi bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, semua akan diperhitungkan. Yang baik akan diganjari kebaikan,
yang buruk kalau tidak dimaafkan oleh Allah akan diganjari keburukan. Dan itu pasti. Dan ketika kita menzalimi orang, ya, maka sekalipun Allah memaafkan kita dan manusia itu belum memaafkan, maka hukum yang terjadi adalah tergantung pada pemaafan dari manusia itu. Jadi misalnya kita suatu ketika apa perbuatan zalim di antaranya, ada orang zalim dengan cara mencuri barang orang lain. Mencuri barang orang lain. Apapun barangnya itu, yang penting hak orang itulah dicuri, ya. Tentu yang namanya nyuri ya tanpa izin gitu kan. Kalau izin itu bukan nyuri itu. Tanpa izin, misalnya apa yang dicuri? Motor misalnya, ya, motor diambil, dicuri. Motor itu emang barang duniawi, tetapi tetap dia memiliki hak. Maksudnya pemiliknya. Maka nanti kemudian misalnya pencuri itu bertaubat. Pencuri itu bertaubat, ya. Udah enggak mau lagi nyolong. Tapi tidak mengembalikan haknya kepada pemilik motor, maka nanti ya di akhirat tergantung kepada pemilik motor. Maafin enggak? Kata pemilik motor, enggak saya maafin. Walaupun dia nangis darah sekarang juga enggak saya maafin. Dia mau pun taubat enggak pernah gantiin buat saya. Maka apa jadinya? Ya udah, dia dapat dosa tetap. Atau mungkin kebaikan pencuri ini akan disalurkan kepada orang yang dicuri. Nah, jadi kezaliman di dunia ini, ya, itu akan menjadi kezaliman atau kegelapan di akhir. Kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Nah, sekarang kalau misalnya kita sering berbuat zalim di dunia, maka semakin gelaplah kiamat kita. Yaitu ketika kita berjalan nanti gelap, makin gelap bagi kita, sehingga sangat mudah untuk kecemplung ke neraka, na'udzubillah. Makanya kalau bisa dan harus bisa memang, ketika kita mengingat kita pernah menzalimi dengan cara merampas hak orang sebelum kita mati, ya, maka minimal kita minta maaf dulu, ya, sama orang yang telah kita rampas. Kalau gengsi nggak mau minta maaf, ya udah nanti lihat aja di akhirat gitu kan. Belum kuburnya gitu. Itu tadi bicara akhirat, belum kuburnya. Jadi harus berhati-hati kita ini. Nggak main-main hidup di dunia ini. Emang nggak main-main. Allah Ta'ala kan menciptakan kita itu bukan untuk main-main sebenarnya, untuk ibadah. Main-main itu cuma selingan doang, dan itu pun hal yang halal aja. Nanti kan akhirat belum lagi kuburnya. Ini dunia aja kita udah terletih-letih, terbatuk-batuk, kita menghadapi banyak ujian gitu kan. Gimana di kubur gitu kan. Apalagi di akhirat, finalnya, endingnya. Yakin gak kita di mana posisinya? Nah, kemudian kita tahu Asyra mubasysyirina bil jannah, ada 10 sahabat yang sudah dipastikan masuk surga kan. Di antara sahabat itu, ya, ana lupa kalau enggak salah Sayyidina Umar kalau enggak salah. Di antara sahabat itu ada yang suatu ketika diingatkan tentang azab kubur. Maka Sayyidina Umar menangis. Nangis dia. Kemudian ditanya para sahabat, "Gimana sih ente, Umar? Ente kan udah pasti masuk surga," kata Rasul. Udah dijamin dia masuk surga. Masa diingetin azab kubur aja ente nangis? Kan surga itu akhirat. Ya akhirat itu kan final. Otomatis ya kuburnya ente bahagialah. Tapi kata Sayyidina Umar, Allah, iya, memang pernah Rasulullah menjamin aku masuk surga, tetapi Rasulullah atau tidak ada satupun yang bisa menjamin aku selamat dari azab kubur. Jadi bisa jadi orang masuk surga nantinya, tapi di kuburnya dia terkena azab. Kenapa di kuburnya terkena azab? Terkena apa? Banyak penyebab azab kubur. Banyak penyebab azab kubur. Di antaranya wudunya nggak benar, ya. Kemudian sholatnya nggak benar, gitu kan? Sholatnya nggak benar dalam artian nggak benar ini membuat dia nggak sah sholatnya. Wudu nggak benar itu kan wudunya nggak rukun-rukunnya nggak dipenuhin dengan baik. Muka cuma dicepak, ya. Ada orang tua, maksudnya orang 30 tahunan udah kayak anak usia 5 tahun wudunya. Pernah lihat?
Mas, Pak jangan kayak gitu. Ini nggak kena Pak. Dia mah cengisan doang. Ya Allah, ini kalau misal kayak gini siapa yang ngajarin dulunya, gitu kan? Amat disayangkan. Itu salah satu sebab. Sebab lain misalnya ghibah dan namimah, mengadu domba, ya kan? Mengadu domba termasuk penyebab azab kubur. Dan hal-hal lain yang kita nggak tahu, ya. Tapi yang sangat mungkin adalah banyak melakukan riya, na'udzubillah. Ya, ini nasihat buat anak juga dan buat semuanya. Banyak melakukan riya, pamer ibadah, tapi pamer untuk manusia, bukan untuk Allah. Kenapa? Ini syirik. Ya. Nanti kan akan ditanya, man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Nah, jawabannya kan Allah. Tetapi jawaban tersebut tergantung dari bagaimana keikhlasan kita selama beramal di dunia. Kalau di dunianya sering berlaku syirik, ya, enggak ke Allah Ta'ala dalam beribadah, melihat pandangan manusia dan pendengar manusia aja, maka sangat potensial dia tidak bisa menjawab dengan baik man rabbuknya, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, suka berbuat bid'ah. Dia suka melakukan hal-hal baru dalam agama yang tidak ada syariatnya. Karena ini berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan siapa Nabi ini? Rasulullah. Kita harus ittiba, mengikuti Rasulullah. Jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya kita selamat nanti dikubur, kita bisa menjawab itu Rasulullah. Kenapa? Karena saya selalu saya mengikuti beliau dalam hadis-hadisnya. Kalau misalnya kita keseringan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, maka gimana kita menjawabnya? Ya, na'udzubillah. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kita akan bertemu dengan Allah, dan sebelumnya kita akan diperlihatkan fitnatul qabr, yaitu pertanyaan-pertanyaan di kubur. Pertanyaan-pertanyaan di kubur yang tentu itu mudah secara teori menjawabnya, tapi tidak mudah secara praktek untuk menjawabnya. Allahu ta'ala. Ada pertanyaan? Bapak sekalian? Silakan Pak Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surat Al-Baqarah ini terkait masalah tilawah atau mungkin ayat-ayat tertentu. Tapi sistem apa namanya praktek secara sujudnya itu waktu jadi imam ditanya sujudnya itu saat membaca, misalnya jadi imam. Apa sudah saat membaca sujud atau? Jadi begini Pak, ini kan dia ini di ayat berapa? Ini Pak Arsenal, makasih atas pertanyaannya, bermanfaat sekali insyaallah. Kan ini ayat 21 ya, sampai 25 kan? Nah ini wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Di situ langsung sujud. Nah, dia boleh mengatakan Allahu Akbar, boleh juga tidak. Tapi lebih baik pakai Allahu Akbar supaya orang-orang itu tahu. Dan kalau untuk masyarakat awam seperti sini, misalnya kan kalau di sini nggak pernah praktek atau pernah mungkin nggak tahu belum pernah lah, misalnya belum pernah praktek sujud tilawah ketika sholat. Maka imam baiknya sebelum sholat ya beritahu ke makmum. Nanti ini saya mau baca surat misalnya Al-Insyiqaq. Nanti pas saya sujud, sampean pada ikut sujud ya. Nah, sujud sebentar. Ada bacaan khususnya, tapi boleh juga silakan baca Subhana rabbiyal a'la. Ya. Enggak baca juga enggak apa-apa, gitu. Yang penting sujud aja. Sujud bentar, kan? Tadi wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar, sujud, makmum pada ikut sujud. Ada yang tetap ruku ngotot karena nggak tahu. Nah, nanti pas imam berdiri bangkit, dia boleh mengatakan Allahu Akbar atau tidak, silakan. Boleh melanjutkan qiraah, boleh. Maksudnya ya misalnya ini kan misalnya imam nih ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Sujud, ya baru sujud. Nah, kemudian untuk kembali lagi kan ke atas lagi, nggak bisa kita ke atas ganti rakaat, nggak bisa, tapi ke atas lagi untuk meneruskan bacaan. Jadi kayak gini,
Boleh dia Allahu Akbar atau gini terus dia langsung terusin ayatnya. Nah, boleh kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi nggak perlu membaca Allahu Akbar. Bukan nggak perlu, boleh aja sebagai tanda udah diri aja, gitu aja. Kalaupun dia nggak baca Allahu Akbar, langsung ke balil ladzina kafaru kadzibun nggak masalah. Dia langsung berdiri kemudian sujud lagi boleh. Nggak diteruskan bacaannya. Kok sujud lagi mana? Ruku dulu dong Pak. Kalau misalnya kayak baca al-Alaq ya al-Alaq itu kan terakhir maksudnya dua Dia berdiri lagi. Ruku dulu dong Pak. dan kan ada tilawah dalam surat al-Alaq. Iya. 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 Naik lagi, Allahu Akbar. Nah itu kan lebih baik kan Allahu Akbar. Itu kan terakhir ya, ayat terakhir ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung sujud Allahu Akbar pada sujud. Makanya di sini kalau orang awam kan nggak ngerti gini. Makanya sebelum sholat dibilangin saya nanti sujud tilawah. Ingat, saya akan baca surah Al-Alaq nanti karena ini baru-baru dan belum banyak tahu. Nanti saya akan sujud tilawah pada ikutin semua. Ikutin, kemudian nanti dirinya baiknya dengan Allahu Akbar lagi supaya ada tanda-tanda oh dia berdiri. Orang-orang ketika udah imam merasa semua udah diri, kemudian Allahu Akbar ruku. Kayak gitu. Edukasi aja. Pertama-tama diedukasi. Kalau di sini memang jarang atau nggak pernah anak temuin belum. Berarti anak nggak ada. Belum, udah pernah. Udah pernah. Terus gimana? Apa yang terjadi di situ? Oh, alhamdulillah. Nggak pada bingung nggak? Ada pernah bingung. Yang bingung siapa? Orang atas dan orang baru. Oh. Subhanallah. Oh gitu. Subhanallah. Kagum mungkin itu kagum. Bukan subhanallah ngingetin kagum itu. Subhanallah luar biasa imamnya sujud tilawah gitu kan. Oke gitu. Nah karena ini imam jadi makmum harus mengikuti. Ya jadi makmum, wah dia sujud sendiri itu salah tuh enggak. Saya tetap aja diri. Iya makanya. Karena belum biasa dan mungkin ada yang belum tahu maka diedukasi dulu, ini dulu dikasih tahu dulu. Itu tugas imam. Jadi biar nanti nggak terjadi kesalahpahaman. Kan nggak enak orang udah bilang subhanallah salah itu subhanallah, taunya dia yang salah. Baru kita tegur pas selesai sholat kan malah jadinya pecah orang gitu kan. Begitu Pak. Ya, ini kan yang terakhir berarti bisa langsung terakhir nggak usah balik lagi atau harus balik lagi? Balik lagi dulu kemudian ruku. Dan balik lagi kalau yang terakhir ini baiknya Allahu Akbar juga supaya menandakan orang tahu nih ini. Gini loh kan kalau misalnya Al-Alaq kan Al-Alaq itu kan terakhir ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya kan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terus Allahu Akbar. Ini kan sujud tilawah namanya. Kalau kita diri gini doang enggak pakai Allahu Akbar, terus kita langsung Allahu Akbar. Lah imam masih pada sujud gitu kan. Maka baiknya Allahu Akbar. Udah mereka udah pada diri, baru kita Allahu Akbar ruku'. Nah kayak gitu. Boleh kamu mau tambah surat lain misalnya nambah. Enggak cukup Al-Alaq gitu kan. Kalau bacaan sajadah di tengah kan sering dipraktekkan di masjid-masjid lain. Iya. Kalau ini kan yang terakhir apa sajadahnya itu pas ayat terakhir. Al-Alaq ya. Nggak apa-apa ya kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya pun mau nambah misalnya nggak cukup baca Al-Alaq lah biar agak enakan baca apalagi misalnya Ali Imran. Baca Al-Qadar misalnya. Fadl silakan. Habis itu Tentang surat Al-Imran. Ali Imran? Iya, tafsir tentang kaitan baca Quran yang nanti di awal-awal ada yang orang-orang ahli baca Quran tapi ternyata dilempar ke api neraka. Itu sebetulnya apa? Itu di hadis Nabi SAW ada seseorang ketika Alhamdulillah ya. Ada golongan orang-orang yang dia ayat-ayat tas kabinet atau oh itu
ayatun mutasyabihat. Ya, awal-awal surat Al-Imran kan. Di sini ada huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini enggak berkaitan dengan qori-qori itu, bukan. Ini berkaitan dengan orang-orang yang ketika mereka melihat ayat-ayat yang multi tafsir, ya, maka mereka pun akan mencecar ayat-ayat itu dan kemudian memberikan kepada orang-orang banyak itu syubhat, yaitu oh ini tafsirannya gini, sehingga orang-orang pada ragu, ini benar gak ya, ini benar. Jadi ada beberapa orang dia belajar, tapi belajarnya ini untuk membuat keraguan-raguan pada banyak orang. Ini biasanya orientalis. Nah, ini yang dimaksud di ayat ini, ya. Biasanya orang-orang yang mereka memelintir ayat-ayat untuk kepentingan dompetnya misalnya, untuk kepentingan posisinya dia gitu. Dia memelintir penafsiran agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ini di sini. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Yaitu orang yang di qalbunya itu ada zaygh, yaitu ketergelinciran, ya, penyimpangan. Itu dia akan mengejar-ngejar apa yang merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang bisa ditafsirkan multitafsir. Nah, kemudian kenapa dia mencecar ayat-ayat itu sementara ayat-ayat yang jelas tidak diambil? Karena dia ibtigha'al fitnah, ingin menimbulkan fitnah yang merebak luas, dan ibtigha' ta'wilih, ingin menafsirkan secara jauh. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu benar-benar, ketika dipertemukan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang kemungkinan ini membuat orang, ya, karena pendek pikiran membuat orang bingung, maka hanya berpikir yaqulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Udah, kami beriman, kami enggak mau banyak bicara tentang dalam tentang ayat itu. Ya, kadang-kadang ada orang enggak ngerti, ya, tapi merasa sudah ngerti, kemudian berbicara dalam gitu kan, akhirnya dia yang sesat. Kadang-kadang gitu, mungkin karena merasa gengsi, saya kan udah dianggap tokoh, saya harus bisa menafsirkan. Akhirnya menafsirkan, dia sendiri nggak mengerti apa yang dia tafsirkan. Dia tambah sesat. Adapun orang-orang yang beriman dan punya ilmu dan takut pada Allah, ketika dia nggak tahu, udah wallahu alam, saya beriman dengan ayat ini, selesai. Ya, jadi kan kita nggak harus tahu semua ayat maknanya juga, nggak juga, karena terbatas. Adapun yang tentang qori itu beda lagi hadisnya, ada lagi gitu. Gitu Pak Parson. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya saya pernah dengar ada yang bacaan ada dua pendapat. Satu yang biasa itu Sajwa dari ilahi fatar samawati. Kemudian yang tersebut ada yang menyatakan tidak sahih. Kemudian yang sahih itu seperti sujud biasa. Saya nggak tahu pernyataan yang membuatnya nggak sahih, saya nggak tahu. Itu ada hadisnya memang, tapi nggak tahu sahih atau tidak. Tapi kalau anak biasanya biasa aja seperti sujud biasa. Subhanarabbil a'la. Enggak itu enggak dihitung. Ya, dan itu pun sebagai simbol sujud aja itu tanpa baca pun itu tetap sebuah sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini aslinya bukan sholat. Aslinya dia bukanlah sholat. Dia hanyalah sujud biasa, sujud pengagungan biasa. Dia bukan bagian dari sholat. Maksudnya bukan suatu komposisi sholat, bukan. Iya. Tapi nggak apa-apa pakai subhanallah, ada nggak masalah. Allah a'lam. Ketika saya di Malaysia itu, kalau hari Jumat, kemudian sholat subuh, imam itu baca surat sajadah. Al-Insan. Kedua. Nah itu di sini saya pertanyaan kedua. Di sini apakah apa? Apakah itu sunnah? Kemudian kedua, di sini kalau sunnah, di sini khususnya di masyarakat Indonesia itu jarang sekali dipraktekkan. Apakah sunnah atau
Itu memang ada sunnahnya untuk sholat subuh. Rasulullah SAW pernah dengan surat Al-Insan di hari Jumat gitu kan. Dan memang disunahkan umumnya semua sholat subuh itu panjang bacaannya. Sunnahnya begitu. Ya, memang dalam hadis lain Rasulullah SAW memarahi Mu'adz bin Jabal karena membaca terlalu panjang. Tapi sekali lagi, standar panjang atau pendeknya surat yang dibaca itu sebenarnya bukan tradisi. Kadang kita itu kan berpatuk tuh pada tradisi sebenarnya. Panjang pendeknya bacaan itu sesuai dengan tradisi. Kalau pakai tradisi semua orang akan memilih yang namanya standar itu adalah surat Qul Huwallahu Ahad. Inna a'tayna wal 'asr. Itu standar. Tetapi kalau standarnya Nabi SAW ketika memarahi Mu'adz bin Jabal karena membuat fitnah dengan baca mungkin pas jemaah baca Al-Baqarah satu surat atau gimana gitu kan, banyak orang kemudian mundur akhirnya. Bacanya bukan satu halaman dua halaman doang, enggak, banyak panjang. Maka Rasulullah marah. Afatanun anta, apakah kamu pengen membuat fitnah, pengobaran ke kaum muslimin? Kenapa enggak cukup aja kalau misalnya orang-orang awam yang ikut di belakang, cukuplah seperti Asy-Syams ya, Ad-Duha atau semacamnya. Pokoknya sekitar itu aja, putaran itu standarnya itu. Itu standar basic minimal itu dalam sholat berjamaah. Nah ini kan karena sholat berjamaah ini jahriyah, berarti imam sholat maghrib, imam sholat isya. Adapun kalau misalnya subuh, maka dipanjangkan bacaannya. Bahkan kadang-kadang sampai kayak agak terang dikit gitu. Bisa sholat subuh itu sampai 25 menit gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Nah sekarang kenapa kok di Indonesia ini kok nggak dipraktekkan? Karena pertama nggak tahu, atau kedua tahu tapi nggak mengamalkan. Sebenarnya cuma itu doang intinya. Pertama nggak tahu, rata-rata karena nggak tahu, bukan karena nggak mengamalkan. Emang nggak mengamalkan pastilah, tapi karena nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak dikasih tahu oleh para ulamanya. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena nggak dipraktikkan oleh ulamanya sendiri, oleh kiainya sendiri nggak praktikkan. Iya. Ya, jadi kalau subuh itu 2 halaman itu sebenarnya wajar. Ya, dan sangat diperlukan oleh muslim sebenarnya. Kenapa? Seorang muslim mengawali lembaran hidupnya pagi hari dengan Al-Qur'an. Misalnya di sini 1 halaman lah. 1 halaman aja lah, 1 rakaat, 1 halaman, 1 rakaat. Itu kan sebenarnya itu adalah tarbiyah, pendidikan. Ya. Pendidikan itu di masjid juga bisa dilakukan oleh imam terhadap makmumnya. Dengan cara mendidik, harus kuat nih bacaan sholat, subuh harus semangat. Ya, tapi imam juga baca harus benar. Ya. Jangan 1 halaman baca belepotan kan, terus habis itu kan akhirnya makmumnya pada misuh-misuh sendiri di hatinya. Gitu kan. Baca benar, misal 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman, itu sebagai pendidikan dulu. Nanti pas udah terbiasa baru ikutin sunnah Nabi. Ya 1 rakaat Al-Baqarah, 1 rakaat Ali Imran. Enggak, itu bukan, enggak, itu kebangetan itu enggak. Kalau itu enggak sampai segitunya. Jadi Inna atau Inna Al-Kautsar? Iya kan betul berawat kantor katanya panjang lama. Tapi kalau Inna atau Inna Al-Kautsar pakai qiraahnya Muammar ya baru panjang. Iya bisa sejam itu. Ini aja surat pendek aja lama bener. Iya. Jadi ini karena memang tidak terdidik, yaitu bahasa kasarnya. Tapi memang kenyataannya begitu. Kenapa enggak kuatan? Karena belum terdidik, ya. Belum terbiasakan dengan itu. Ya mudah-mudahan insyaallah diperbaiki ya, karena memang susah, butuh waktu gitu. Ya, gitu aja Pak ya. Wallahu a'lam. Gimana? Cukup, Lek? Cukup sampai sini ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan pada malam Jumat bisa Anda teruskan. Kalau kemarin karena lagi di Kalibata habis dari UIN ya, kajian di UIN, jadi enggak bisa pada malam Jumat kemarin. Mudah-mudahan malam Jumat depan kita pastikan lagi insyaallah taala ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.